Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang. Selamat siang. Ini presentasi tugas kelompok 1, topik kebinekaan global, tema dunia yang berwarna. Slide selanjutnya, Bunda Dewi. Saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 1. Pertama, Bunda Dewi Susanti. Kedua, Bunda Yuni Rita. Ketiga, Bunda Tupia. Keempat, Bunda Tri Nurmila. Kelima, Bunda Wiwi Yuningsih. Keenam, Bunda Hasanah. Capaian pembelajaran: mampu memahami pentingnya menerima perbedaan, mampu mengidentifikasi contoh kerentanan dan implikasinya terhadap kebinekaan, mampu memberikan contoh lewat tindakan praktik kebinekaan. Slide selanjutnya. Mulai dari diri sendiri. Menurut teman-teman, apakah semua manusia di dunia ini memiliki kesamaan atau perbedaan? Coba, siapa yang mau menjawab? Kalau sama, apa persamaannya? Kalau berbeda, sebutkan satu contohnya. Monggo, Bunda, ada yang bisa bantu menjawab? Saya akan mencoba menjawab mengenai kesamaan sesama manusia. Ya, Bunda Dewi. Menurut saya manusia itu memiliki kesamaan karena sama-sama makhluk dari ciptaan Tuhan. Seperti itu. Cukup, Bunda Dewi? Ya, Ya. Bunda Dewi, kesamaannya bahwa manusia adalah sama-sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua yaitu perbedaannya. Ada yang bisa bantu menjawab dari Bunda siapa? Monggo, Bunda, atau dilanjut Bunda Dewi lagi perbedaannya? Untuk perbedaannya yaitu dari warna kulit. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit sawo matang. Terus dari bahasanya juga beda, adat istiadatnya juga beda. Terus lagi ada rambutnya ada yang keriting, ada yang rambutnya lurus. Kira-kira begitu, Bunda. Baik, terima kasih. Bunda Tupia, perbedaannya di antara dari warna kulit ya, bahasa adat dan rambut. Terima kasih. Selanjutnya teman-teman, bisakah kita bayangkan seandainya kita lahir dari suku bangsa yang berbeda dari yang sekarang ini? Coba, saya mau coba. Saya itu orang Sunda, sukanya minum teh panas, agak asin dan pedas. Terus saya tiba-tiba menjadi orang suku Jawa yang memang tehnya harus manis kental gitu. Terus tidak suka pedas. Saya agak bingung gitu kalau membayangkan seperti itu. Cukup, Bunda Vivi? Ya. Ya, jawab bahwa tentang rasa dari ternyata berbeda juga kayak gitu ya. Ya, selanjutnya bagaimana pendapat teman-teman tentang perbedaan suku yang ada di negara kita? Perbedaan suku. Apa kita bisa berbaur dengan baik? Menurut teman-teman, monggo ada yang bantu menjawab? Bunda, saya izin menjawab ya. Kalau menurut pendapat saya, dengan adanya perbedaan suku bangsa membuat negara kita, negara Indonesia, mempunyai banyak keragaman, baik dari bahasa, budaya, dari tarian, makanan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, dan agar untuk kita bisa berbaur dengan baik, itu kita sebagai bangsa, sebagai rakyat Indonesia harus saling menghargai dan tidak membeda-bedakan satu sama lain, agar tidak terjadi konflik antar suku bangsa. Nah, karena walaupun berbeda suku, kita harus tetap satu. Demikian Bunda, menurut pendapat saya. Terima kasih Bunda Nurmila bahwa tadi agar kita bisa berbaur harus saling menghargai, tidak membeda-bedakan.
Terima kasih. Slide selanjutnya, Bunda Dewi. Aktivitas, yaitu permainan menebak ciri khas sebuah negara. Teman-teman, setiap manusia yang menempati setiap negara memiliki ciri khas masing-masing. Mulai dari ciri khas warna kulit, bentuk wajah, bahasa, pakaian adat, dan lain-lain. Di bawah ini terdapat beberapa foto ciri khas sebuah negara. Tugas teman-teman nanti menyebutkan asal negara mana ciri khas gambar di bawah ini. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa. Alhamdulillah. Pertama, ini sudah tampak di layar. Negara manakah ini? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Saya Bunda. Ini adalah negara India. Terlihat dari bangunan khasnya itu Taj Mahal. Benar sekali Bunda Yuni, Taj Mahal. Ini dari negara manakah ini? Terlihat dari ciri khasnya itu ada kincir angin. Ini adalah negara Belanda. Betul Bunda Yuni. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kembali. Slide selanjutnya. Teman-teman, apakah dengan melihat bangunan tersebut kita sudah bisa menebak kebudayaan negara tersebut? Ya, bisa. Bisa, Bunda. Ya, bisa. Bisa. Tadi sudah, karena dari ada 10 negara dengan 10 ciri khas ya, yang berbeda. Terus yang kedua, bagaimana cara lain yang bisa kita lakukan untuk mengenali kebudayaan sebuah negara? Tadi kita sudah melihat dari bangunan-bangunan yang ada di negara tersebut. Sekarang cara lain yang bisa kita lakukan atau kita untuk mengenali budaya dari suatu negara. Coba ada yang bisa bantu jawab? Saya Bunda, saya coba menjawab. Mungkin cara lain yang bisa kita lakukan untuk mengenali kebudayaan sebuah negara, selain dari yang kita lihat tadi, mungkin kita bisa melihat dari pakaian adat khasnya, bisa juga dari bahasanya, bisa juga dari warna kulitnya, atau bisa juga dari makanannya. Itu saja Bunda, terima kasih. Kita bisa mengetahui ya dari bahasa, pakaian, makanan ya, selain dari bangunan-bangunan tadi yang sudah dapat kita lihat. Yang selanjutnya, coba jika teman-teman mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke salah satu negara tersebut, bagaimana kira-kira persiapannya? Saya Bun. Bunda, Saya coba ya. Ya. Pertama-tama saya akan cari informasi dulu negara mana yang mau saya kunjungi, lalu saya akan cari tahu sedang musim apakah di sana gitu. Setelah tahu seperti itu, saya akan menyiapkan perlengkapan mungkin dari pakaian yang saya bawa. Kalau di sana musim salju atau musim dingin tentu berbeda ketika saya datang ke suatu negara yang saat itu sedang musim panas. Yang ketiganya mungkin saya ingin membeli sesuatu untuk keperluan supaya memudahkan, saya akan tukar mata uangnya dulu yang sesuai. Seperti itu. Terima kasih Bunda. Selanjutnya Bunda Sama-sama. Dewi. Konsep teman-teman, selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah video tentang DNA. Monggo dipun presani. Ternyata presentasi gen Timur Tengahnya itu hanya 3,4%. Bahkan gen Asia Timur atau Tiongkoknya itu lebih besar, 4,19%. Jadi ini mengejutkan buat saya. Ada satu. Baik teman-teman, setelah kita saksikan tadi video pertama tentang DNA atau gen begitu ya. Kemudian setelah teman-teman menyaksikan video tadi, apa makna yang terkandung dalam video tersebut? Ada yang bisa bercerita? Saya. Oh, silahkan monggo Bunda Wiwi. Ya, jadi dari video tadi saya mengambil kesimpulan bahwa kalau saya pun melakukan tes DNA, bisa jadi saya bukan utuh 100% suku bangsa Indonesia seperti saat ini. Mungkin ada DNA dari bangsa lainnya gitu loh Bun. Dan pasti itu akan mengejutkan saya.
Gitu, Bunda ini cukup? Cukup. Terima kasih tadi ya. Setelah kita menyaksikan dan pendapat dari Bunda Wiwi juga, kita dapat simpulkan bahwa pada diri manusia ternyata tidak bisa dikatakan 100% dari ras yang sama. Semua adalah gabungan dari berbagai bangsa yang akhirnya membawa kita kepada satu titik di mana kita semua adalah satu sama saling bertemu. Itu ya Bunda kira-kira? Ya, Bun. Ya, Bunda. Kita akan menyaksikan video yang kedua. Monggo Bunda silahkan disaksikan. Dua orang sahabat, Ijul dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijul lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal, pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Itu tadi teman-teman, kita sudah menyaksikan video Ijal dan Ijul, yaitu memberikan penjelasan tentang keragaman tingkat kecerdasan. Nah, jadi setelah kita menyaksikan, coba jenengan ada yang bisa menceritakan makna yang bisa kita ambil dari video tersebut. Monggo. Baik Bunda, saya coba bercerita. Makna yang dapat diambil dari video ini yaitu pengalaman luas tentang perbedaan dan keragaman menentukan tingkat literasi antar budaya atau interkultural literasi. Sukses tidak cukup dengan cerdas akademik saja, tapi kita harus berani bersikap terbuka, bergaul dengan semua yang berbeda. Itu saja barangkali Bunda Hasanah. Ya, terima kasih Bunda Yuni telah menceritakan juga tadi ternyata di sekolahnya Bunda Yuni atau sekitar banyak Ijulnya apa misalnya banyak yang mau bergaul ya. Iya, banyak yang bergaul. Ijul kita berasal dari suku yang berbeda Bunda, tapi kita bisa berbaur dengan kita. Iya, terima kasih Bunda Yuni. Yes. Slide selanjutnya Bunda Dewi. Kerentanan yang terjadi pada perempuan. Teman-teman, apakah semua setuju bahwa kita beragam? Apakah semua sepakat kita hidup saling menghargai dan menghormati? Jawabannya pasti banyak yang setuju. Namun faktanya tentang diskriminasi intoleransi dalam segala aspek masih terjadi di berbagai belahan dunia. Kunci abad 21. Pertama, kreativitas yaitu proses mental untuk memunculkan ide atau gagasan baru atau membuat hubungan atau anggota dengan gagasan yang sudah ada. 2. Komunikasi yaitu kegiatan mentransfer informasi baik secara lisan dan tulisan. Kemampuan komunikasi merupakan hal penting dalam peradaban dunia. 3. Critical thinking, berpikir kritis yaitu cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisa fakta untuk membentuk penilaian. 4. Kolaborasi adalah keterampilan bekerja sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau dalam pencapaian tujuan. Ini Bunda, kunci abad 21. Aplikasi. Coba teman-teman, sekarang teman-teman melihat dari diri teman-teman, kira-kira dilihat dari atas sampai bawah, dan perhatikan barang-barang yang Anda gunakan, mulai dari kepala sampai kaki, dan barang yang ada di sekeliling Anda. Setelah itu sebutkan asal barang tersebut, apakah dari dalam negeri atau luar negeri. Dari teman-teman nanti satu persatu saya ini pertama dari Bunda Dewi. Dari atas Bunda Dewi. Dari dalam atau luar negeri? Saya mencontohkan kerudung yang saya pakai. Ini homemade dari daerah Bekasi, Indonesia. Bekasi, asli Bekasi itu Bunda?
Ya, dari Bekasi, Jawa Buatan Barat. Bekasi. Oh Ya. baik, selanjutnya Bunda Yuni. Oh baik, saya memakai produk Indonesia, dari produksi yang dihasilkan oleh Indonesia sendiri, yaitu mungkin alas meja saya, Bunda. Alas meja itu adalah dari batik dari Pekalongan. Wow, dari dalam negeri, cinta Dari produk dalam negeri. Terima Nah, kasih buat Bu Yuni dari Pekalongan. Teman-teman, itu tadi contoh keragaman yang ternyata dari contoh kecil dari teman-teman aja sudah berbagai macam bentuk karya atau asal gitu ya. Evaluasi atau penutup teman-teman kepada teman-teman mudah-mudahan bisa mengambil intisari dari materi yang telah kita pelajari dan telah kita diskusikan bersama tadi mengenai topik kebinekaan global. Bahwa semakin kita beragam, maka semakin kita menjadi negara yang kaya dengan budaya, semakin membuat kita jauh menjadi lebih cerdas, itu Bunda. Teman-teman, kiranya inilah akhir dari topik kebinekaan global kita kali ini. Ternyata kebinekaan global sangat dekat dengan kita, dibuktikan juga tadi dengan barang-barang yang kita miliki. Itu juga berbeda. Begitu Bunda. Kiranya materi atau diskusi kita kali ini cukup sampai di sini. Mungkin nanti kita bisa lanjut di topik kedua di kesempatan yang berbeda. Itu saja, saya selaku presentator mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hasanah. Terima kasih Bunda Hasanah. Bunda Hasanah. Semuanya.